Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku telah ciptakan seluruh hambaku dalam keadaan yang lurus, dalam keadaan yang suci. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim, dan sesungguhnya manusia-manusia itu didatangi oleh para syaitan, untuk kemudian syaitan-syaitan itu menyimpangkan dan menggoda manusia-manusia yang ada di muka bumi, sehingga mereka berusaha memberikan gangguan, dan manusia itu akhirnya terganggu dan menyimpang dari ajaran agamanya. Inilah perlu dan sangat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap detik dalam setiap kehidupan yang kita lalui. Adalah Al-Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Salah seorang sahabatnya bertanya, "Ya Imam, asabanal jadubah." Wahai Imam, sesungguhnya saat ini kami banyak didera sebuah musibah yang disebut sebagai musibah kekeringan. Lantas sang Imam Al-Hasan Al-Basri pun akhirnya menjawab, istaghfirillah wa tub ilaihi. Beristighfarlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah. Kedua sahabatnya datang, wahai Imam, asabanil faqr. Wahai Imam, sesungguhnya aku telah ditimpa begitu sangat banyak kefakiran. Tanpa henti kefakiran itu selalu mengganggu kehidupan yang aku miliki. Sang Imam akhirnya pun menjawab, istaghfirillah wa tub ilaihi. Beristighfarlah engkau dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berganti sahabat, akhirnya datang salah seorang sahabat yang ketiga, ya Imam, innallaha lam yarzuqni waladan. Wahai Imam, sesungguhnya Allah sampai saat ini di sepanjang aku menikah belum mengkaruniai anak walau satu pun. Sang Imam akhirnya menjawab, istaghfirillah wa tub ilaihi. Beristighfarlah engkau dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya sang Imam pun akhirnya didatangi oleh sahabatnya yang keempat. Kaifa wal Imam, engkau didatangi oleh tiga sahabatmu yang semuanya mengadu kepada engkau tentang nasib kefakiran, kekikiran, dan belum dikaruniai anak. Kenapa jawabannya hanya satu, wahai Imam, yaitu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang Imam dengan tegas menjawab, ma qultuhu wa innama qala ta'ala. Bukan aku yang jawab, tapi semua permasalahan manusia itu hanya bergantung kepada Allah. Dalam sebuah ayatnya, dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka telah aku katakan, memohon ampunlah kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah satu-satunya maha menerima ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Andaikan engkau rajin beristighfar, maka rizkimu akan turun melalui langit yang menurunkan hujan-hujan begitu sangat banyak. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Dan dengan istighfarmu Allah akan memberikan kamu rizki berupa harta dan keturunan yang baik. Jamaah sekalian, ketika seseorang sudah begitu sangat mencapai derajat keputusasaan, maka yang harus dihadapinya hanyalah satu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju dalam masjidnya, dilihat oleh baginda Rasulullah sahabatnya yang bernama Abu Umamah, terlihat murung, air matanya terus keluar tanpa henti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat di luar waktu salat itu bertanya, "Malaka ya Aba Umamah? Apa yang menimpa engkau wahai Abu Umamah? Kulihat engkau bersedih hati, kulihat mukamu murung, kulihat air matamu terus bercucuran." "Ya Rasulullah, asabatni humumun walazimatni duyun." "Ya Rasulullah, sesungguhnya saat ini aku murung dan sedih. Sesungguhnya saat ini air mataku terus keluar lantaran karena aku banyak dirundung kesedihan, lantaran aku dibanyak tuntutan kehidupan berupa hutang." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan, "Ala uallimuka kalimatin idza qultaha farrajallahu hammak wa qada dainak." Wahai Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa? Jika doa itu engkau baca pagi dan petang, niscaya Allah akan menguraikan kesedihanmu. Niscaya Allah akan menunaikan yang menjadi kewajibanmu untuk membayar hutang yang melilit kehidupanmu. Kemudian Abu Umamah pun akhirnya menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kul, katakanlah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Sebuah sentuhan yang sering diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, "Wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yaumin wa lailatin aktsara min 70 marrah." Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya aku beristighfar terus dalam keseharianku, tidak kurang bahkan lebih dari 70 kali istighfar. Lihatlah kepada sebuah amalan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang tak lain adalah istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70,000 marrah." Sesungguhnya yang aku lakukan untuk beristighfar kepada Allah adalah kurang lebih 70,000. Inilah sebagai sebuah amalan layaknya yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya, "Yabda Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya selagi engkau mau mengangkat tangan, selagi engkau mau meminta kepadaku, selagi engkau mau mengharapkan dan apapun yang engkau kehendaki, ampunan itu akan aku berikan. "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak-anak Adam, manakala engkau berbuat dosa, manakala engkau berbuat maksiat, manakala engkau terus-terusan secara khilaf dan sadar melakukan yang disebut sebagai amalan dosa, dan bila mana dosa itu begitu sangat banyak sampai bila dihitung sampai ke atas langit, tapi manakala engkau mau beristighfar kepadaku, manakala engkau mau melafazkan kalimat memohonkan ampun kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Lihatlah kepada sebuah kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempat lupanya dan kealpaan. Datanglah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna ahadana yudhnib." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuktabu alaihi." "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari kita baru saja berbuat dosa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Akan dicatat amalan dosanya oleh malaikat." "Ya Rasulullah, innahu yastaghfirullah wa yatubu ilaihi." "Ya Rasulullah, sesungguhnya yang berbuat dosa itu lantas beristighfar kepada Allah." "Yaghfir laka."
Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya Rasulullah, innahu yudhnibu. Ya Rasulullah, kemudian dia lantas melanjutkan amalan dosanya. Yuktabu alaihi, tetap dicatat oleh malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali itu diucapkan. Seseorang yang terus berbuat dosa, seseorang yang terus berbuat kemaksiatan, namun kemudian perkataan itu ditutup oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya istighfar siapapun, hamba manapun, malakala dia datang kepadaku sadar dengan penuh kesadaran dan mau beristighfar kepadaku, maka pintu taubat akan dibuka selebar-lebarnya tanpa bosan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kehidupan yang selalu dirundung dengan banyak kesalahan, kealpaan dan kehilafan, Allah membuka lebar untuk setiap hambanya untuk menghadap kepadanya, meminta ampun, bersujud kepada Allah, guna Allah menghapusi dosa-dosa kita semua.